Di tanggal 8 Juni tahun ini, tahun 2026, itu ada kejadian di kota North Belfast, di Belfast Utara, di negara Irlandia. Di mana ada satu orang kulit putih yang namanya Stephen Ogilvy mengalami penyerangan yang mengakibatkan luka yang sangat serius, yaitu tusukan di lehernya, tusukan di matanya, bahkan kedua matanya harus buta. Dan bahkan lewat videonya, kalau mungkin kalian ada yang pernah lihat videonya yang beredar di X, tentunya videonya nggak bisa gue tampilin di sini karena terlalu grafis. Yang pasti kalian bisa cari sendiri di X. Kalian tinggal ketik aja keywordnya Belfast dan itu akan nampilin videonya kalau kalian memang pengen tahu lebih lanjut. Dia itu hampir dipenggal kalau nggak di stop sama para saksi yang ngelihat kejadian itu dan ngerekam kejadian itu dan ngebantu lewat teriakan, lewat pukulan pakai tongkat gitu ya. Dan bener-bener pelakunya itu sempat dipukul kepalanya berkali-kali sampai akhirnya polisi datang dan akhirnya bisa menangkap pelakunya dan menyelamatkan korbannya. Kalau seorang saksi ini nggak memukul pelakunya dan tetap ngebiarin pelakunya yang melakukan apa yang dia lakukan gitu, korbannya itu udah pasti meninggal. Dan lebih parahnya lagi, mungkin ceritanya akan lebih horor lagi daripada ini. Dan polisi pun akhirnya berhasil menangkap pelakunya. Dan pelakunya diketahui adalah seorang dari negara Sudan yang bernama Hadi Alodit yang berumur 30 tahun. Kalau ngelihat dari track recordnya secara background, dia itu adalah seorang polisi, pernah bekerja sebagai seorang polisi di negara Sudan, yang akhirnya sampai harus kabur karena ada masalah perang saudara di Sudan, dan dia itu harus menjadi pencari suaka statusnya, yang akhirnya dia pergi ke Paris, lewat Paris dulu, abis itu baru akhirnya dia lewat pakai pesawat ke Dublin. Dan dari Dublin dia naik kereta ke kota Belfast Utara ini, di mana dia itu tinggal di sana sebagai seorang imigran. Dia itu dapat visa sebagai imigran ini, sebagai pencari suaka ini 5 tahun. Dan tentunya tidak jelas kenapa dia ini melakukan hal gila seperti ini, violence seperti ini. Tapi ini bukan satu-satunya hal kasus yang terjadi di UK. Karena sebelumnya pun juga udah pernah ada kasus-kasus seperti ini dari tahun 2025-an ketika ada seorang kulit putih yang bernama Henry Nowak yang berwarga negara Polandia, berkulit putih juga. Dia juga menghadapi penyerangan dari seorang warga negara India yang melakukan penusukan kepada dia 5 kali. Dan Henry Nowak akhirnya harus meninggal karena salah penanggulangan dari polisi Irlandia pada saat itu. Kenapa salah penanggulangannya juga pada saat itu? Itu karena polisi Irlandia nggak tahu kalau mereka itu lagi di framing. Karena orang India ini, pelakunya yang melakukan penusukan kepada Henry Nowak ini bilang kalau Henry Nowak ini memberikan kata-kata rasis kepada dia. Sehingga karena rasisme itu adalah isu yang sangat sensitif bagi rakyat Irlandia dan terutama di negara barat semuanya ya, maka rasisme itu menjadi satu hal yang benar-benar paling parah dan dipandang sebagai sebuah sesuatu kejahatan terorisme bahkan, yang akhirnya ngebuat polisi Irlandia itu ya berpihak pada si pelakunya ini. Tentunya kalian bisa ngelihat persamaan dari kedua kasus yang gue jelasin sebelumnya, yaitu kedua pelakunya itu adalah seorang imigran dan korbannya itu selalu adalah orang kulit putih. Dan ini semua udah terjadi di seluruh negara barat, terutama di UK pada saat ini, karena UK itu imigran levelnya benar-benar udah nggak kekontrol. Dan kalau balik lagi ke kasusnya dengan warga Irlandia pada saat ini, tentunya sangat lumrah kalau mereka itu ngerasa marah dan emosi ketika ngelihat imigran. Well, tonight, hundreds have gathered on the streets of Belfast to express their anger at mass uncontrolled migration and protest successive governments' lack of action.
Some of that got out of hand. 好新鮮，妖，我睇喂，都打盹儿，我都冇打盹儿。 Akhirnya mereka malah melakukan patroli ke rumah-rumah warga sekitar buat ngecekin satu-satu dari pintu ke pintu apakah ada imigran yang tinggal di situ, dan mereka yang ngebuat chaos, ngebuat kerusuhan. Yang coba kalau kalian bayangkan kalau kalian itu menjadi salah satu imigran yang ada di Irlandia pada saat ini, kalian gak tahu apa-apa, kalian gak salah apa-apa, tiba-tiba didatengin sama sekelompok orang kulit putih, gedor-gedor rumahnya dan suruh lu keluar, apa gak takut? Apa gak ngerasa nyawa kalian akan terancam? On the 9th of June night, when we were just going on with the day, with our lives, working, we were about to have dinner, we saw some gang of people wearing masks near our windows, started putting fire, creating some problem around all over the apartment, and then they started lighting up the fire down the shop where I live, just above the shop. Then the flames and the smoke started coming up to our window, and we were so scared. We didn't know what to do. They evacuated the whole building. Everybody was just standing on the road. Nobody was telling us what's gonna happen next, where we are going. There were children. They were 1 year old. They were breaking down on the roads because all of their family were on the road. How frightened were you? It was very distressing. It was really bad. That's one of the worst nights I've ever had. I just don't feel safe anymore. What are you going to do? I don't know. I don't feel like living in Belfast anymore because of all of this. And I moved here for work and I had fantastic year, and then this happened and I just don't feel like I can stay here anymore. Dan ini adalah cuma salah satu gambaran dari apa yang terjadi di negara maju saat ini ketika mereka itu mengimpor tenaga kerja dari negara dunia ketiga yang tidak bisa terkontrol lagi dan tidak terbendung lagi. Tentunya kalau ngebayangin definisi dari arti negara dunia ketiga itu, pasti kalian tahu kalau negara dunia ketiga itu punya kondisi ekonomi yang buruk. Yang udah pastinya juga nilai mata uang negaranya juga udah pasti lebih lemah daripada negara maju. Sehingga mereka membutuhkan suatu pekerjaan yang dengan gaji yang lebih besar, dengan kesempatan yang lebih baik, dengan quality of life yang lebih baik juga, yaitu dengan caranya ya pindah ke negara maju dan bekerja di sana. Walaupun gaji yang mereka dapat itu bisa dibilang lebih rendah daripada rata-rata bayaran warga lokal yang ada di sana, tapi dengan standar hidup yang lebih baik, dengan mata uang yang lebih kuat juga pastinya di sana, itu mereka bisa hidup dengan quality of life yang lebih baik lagi daripada mereka tinggal di negaranya sendiri, yang mungkin juga lagi ada permasalahan perang saudara, ada permasalahan politik di negaranya. Ya udah pasti mereka mendingan kabur ke negara maju untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik dan bahkan ngebawa keluarga mereka untuk tinggal di negara maju tersebut. Dan saat ini negara maju tersebut yang sedang mengalami masalah tersebut adalah di UK. Ketika kalian ngalamin hal seperti ini, kalian mungkin berpikir pemerintah UK harus ngapain? Pemerintah UK tuh berbuat apa tentang masalah ini? Yang jadi masalah sayangnya, pemerintah UK bisa dibilang itu lebih memihak kepada para pencari suaka daripada warga lokalnya sendiri. Karena isu tentang rasisme dan isu tentang hate speech yang pada saat tahun 2025 juga banyak warga negara UK itu yang ditangkap-tangkepin karena mereka ngepost di sosial medianya kalau mereka tuh concern soal imigrasi ini. Bahkan ketika mereka bersuara aja berkomentar tentang imigrasi ini, tentang negatifnya imigrasi, itu mereka langsung ditangkap, bahkan dipenjara. Sedangkan para pelaku yang adalah kebanyakan imigran yang melakukan pemerkosaan, yang melakukan penyerangan di publik, di jalan, orang-orang tua pada digebukin, pada dipukulin, angka statistik juga kasus penusukan itu naik. Bahkan seorang stand-up comedian yang terkenal yang ada di Inggris yang bernama Ricky Gervais itu pernah pengen warning lewat billboardnya yang pengen diajuin untuk di-approve gitu ya sama pemerintah Inggris. Kalau di London itu udah nggak aman dan
kalian kalau misalnya visit London, sediain Stepfast, yaitu rompi anti tusuk. Karena angka penusukan di Inggris udah sebanyak itu. Nggak itu juga, tapi untuk mendapatkan sebuah pisau di Inggris itu sekarang regulasinya udah di-treat kayak senjata. Kalian bayangin kalau kalian suka masak dan perlu keperluan masalah dapur yang menggunakan pisau, kalian itu harus registrasi dulu dan mungkin akan dipersulit untuk mendapat sebuah pisau dapur. Karena berbeda dengan Amerika yang negaranya itu melegalkan dar der dor, Inggris nggak punya hukum konstitusi yang melegalkan setiap individu untuk berhak untuk memiliki senjata api seperti di Amerika. Dan kalaupun Inggris melegalkan itu, gua rasa bakal kejadiannya lebih parah daripada sekarang ini. Karena sekarang ini aja penusukan terjadinya di mana-mana udah parah. Knife crime itu benar-benar angka statistiknya naik, terutama di 2025-2026. Apalagi kalau misalnya pistol itu dilegalkan, bakalan pembunuhannya tuh bakal lebih banyak lagi. Dan ketika kasus penusukan itu terjadi lagi dan bahkan direkam dengan benar-benar yang sangat grafik, sampai benar-benar kepalanya mau juga dipenggal pakai pisau dapur, coba kalian bayangin dulu. Apakah hal ini bisa dianggap sebagai terorisme dari dalam? Karena kalau yang kita tahu penjelasan antara definisi terorisme itu aksi teror yang benar-benar membuat takut warga sekitarnya. Dan nggak cuma perang doang yang bisa bikin terorisme, tapi hal-hal seperti ini pun kalau terjadi di mana-mana yang ngebuat sampai warganya nggak berani jalan di malam hari ataupun bahkan di siang hari. Ini juga kejadian pernah juga di siang hari. Apakah itu bukan aksi terorisme? Kalau ini terjadinya di semua titik di UK. Nggak cuma Irlandia doang, tapi di Inggris apalagi, terutama di London. Banyak banget kasus-kasus penusukan yang terus terjadi. Teror yang dialamin di kota Belfast di Irlandia, itu warga terutama yang kulit putih harus seperti apa? Apakah mereka harus diam, kunci pintu di rumah dan gak bisa belanja kemana-mana? Apakah mereka harus takut ketika mereka harus melihat imigran setiap hari yang menjadi tetangga mereka, yang tinggal di lingkungan mereka? Berharap kalau mental dari semua para imigran ini gak tiba-tiba jadi gestrek atau aneh gitu ya, dan tiba-tiba nusuk mereka gitu. Padahal treatment mereka katanya udah baik. Apalagi kalau melihat dari kasusnya Stephen Ogilvy ini, setelah ditelusuri lebih lanjut, setelah diinterview oleh warga, ada yang bersaksi kalau Stephen Ogilvy ini sebenarnya justru malah ngebantuin keluarga dari imigran ini untuk pindahan. Ketika mereka pindahannya itu baru 4 hari yang lalu. She says she used to babysit for him when he was younger. He's special needs and he's hard of hearing. Yeah. And she said them disabled. Well, she said that she knows the family well, and she used to mind. And she said that wee lad has been living there. That young man, well, he's 47. She said he's been living there for about 2 years. And she said them foreigners that moved in only moved in like 4 days ago. Right. And he was doing everything to help them out when they moved in. And it's not just one. There was 2 of them jumped him, but the news hasn't given it out yet. The 2 of them moved into the flat. Wow. And one of them was the one that was arrested. The other one hasn't been mentioned anywhere in the news yet. But he was involved in the attack, He was- allegedly. This is what she said. This is why up in Rathcoole they're going ballistic, because the wee lad originally came from Rathcoole, and apparently he did everything to help them. And do you think the authorities are trying to cover that kind of thing up, that there was a second... The whole thing, they're trying to blanket everything that's going on And today. the lad who was attacked was actually trying to help them move in. He was helping them for the last couple of days. He lived there for a Apparently few he's years. really kind, thoughtful wee lad, kind-hearted. That's what she said. She says, Margaret, he's the type of man he would have done anything for anybody. Jadi ketika dia udah ngebantuin para imigran ini pindahan, 4 hari kemudian ya kejadian ini terjadi. Dia malah kena tusuk, matanya malah juga ikut kena cedera, dan sampai keduanya itu harus buta gitu. Dia kehilangan penglihatannya, dan sebenarnya juga pelakunya kalau menurut warga itu sebenarnya 2 orang. Karena satu lagi nggak di-mention aja sama berita di media, tapi sebenarnya pelakunya itu katanya ada 2 orang. Dan
tentunya ini ngebuat warga sekitar rakyat Irlandia ya jadi marah, dan itu akhirnya kejadian di hari esoknya ketika orang-orang warga Irlandia itu membawa narasi mereka sendiri untuk ngegedorin rumah-rumah para imigran yang ada tinggal di daerah situ dan nyariin para imigran ini, siapapun itu, untuk dijadiin kambing hitam mungkin. Jadi ini benar-benar balik lagi ke zaman Inggris tahun 1500-an ketika witch hunt itu benar-benar terjadi. Dan ini terjadi lagi. Mereka nyari-nyariin imigran yang tanda kutip mereka ingin deportasi, dan ini menjadi perang yang tidak terlihat sebenarnya antara para warga lokal kulit putih dengan para imigran yang tinggal di situ. Sampai akhirnya mereka ngebakar-bakar mobil, ngebakar-bakar, ada rumah juga yang sampai kebakaran juga, yang akhirnya malah ngelakuin aksi terorisme sendiri karena mereka merasa diteror. Apakah ini dengan cara yang benar? Tentunya tidak. Karena apa yang mereka lakukan tidak boleh seperti ini, karena setiap humans itu, setiap manusia juga memang punya hak. Imigran itu juga sebenarnya bisa juga ada yang legal, ada yang memang benar-benar udah menjadi warga negara sana dan mereka main hajar aja berdasarkan warna kulit karena mereka menganggap sekarang semua imigran adalah sama, yaitu para pelaku teror yang udah ngebuat rumah mereka, yaitu negara mereka, jadi nggak aman. Tapi walaupun argumen ini kedengarannya benar dan masuk akal, ini adalah tindakan main hakim sendiri. Tindakan seorang vigilante yang melawan teror dengan aksi teror lagi. Sedangkan yang harus mereka lakukan adalah sebenarnya demo kepada pemerintah dan juga kepada polisi yang seharusnya menjaga mereka dengan lebih baik. Karena sekarang pemerintah UK itu kebijakan untuk menanggulangi ini itu apa? Mereka juga tetap menjadi negara open border yang imigrasinya dengan tidak terkontrol. Tidak ada statement dari para politisi, Keir Starmer, Sadiq Khan. Ya, di mana itu semua merekanya? Apakah ini karena memang di Irlandia? Padahal mereka semua kan termasuk dalam satu UK. Dan berita ini gue yakin sampai juga ke pemerintahan di UK ini. Karena ini masalahnya jadi gede banget lagi. Sampai kerusuhan bakar-bakaran itu terjadi lagi. Cuma bedanya ini sekarang di Belfast Utara, di Irlandia. Kalau sebelumnya dulu itu di Southport. Yang pelakunya itu namanya Alexei Rudakabana ya. Yang gara-gara itu kejadian terjadi pembakaran-pembakaran juga terhadap masjid-masjid sekitar di London. Ya, itu jadinya kalau pemerintah tetap membiarkan hal ini terus terjadi. Para warga lokal kulit putih banyak populasinya yang makin turun karena dibunuh-bunuhin sama imigran. Dan sedangkan para imigrannya ini malah populasinya tambah naik karena mereka didatengin terus, diimpor terus. Untuk tujuan apa gue juga kurang tahu, karena kalau mau nyari tenaga kerja murah, itu lapangan pekerjaannya apakah mereka masih bisa supply, itu gue juga gak tahu. Sedangkan menurut gue ekonomi Inggris pun juga sama seperti dunia ini. Mereka juga lagi hurting. Tapi apakah dengan memperbanyak cheap labor dan mengganti peranan warga lokal dalam sebuah pekerjaan, itu bisa membuat ekonomi Inggris makin naik atau enggak? Menurut gue sih enggak ya. Warga lokal yang komunitasnya udah ada di situ bertahun-tahun bahkan beratus-ratus tahun yang membangun Inggris menjadi seperti itu dengan arsitekturnya yang indah dan bagus-bagus ya. Ya, apakah dengan sebegitu gampang ya digantikan dengan labor dari imigran negara lain yang gue juga nggak tahu dari mana aja, yang value-nya juga jelas-jelas berbeda, cara gaya hidupnya juga berbeda. Mereka kebanyakan dari negara muslim dan mungkin orang-orang warga lokal kebanyakan ateis dan mungkin ada yang Kristen. Tapi berbeda banget, bertolak belakang banget dengan value-nya negara barat. Apakah value mereka akan cocok? Tentunya tidak. Apalagi para imigran yang datang, ketika mereka datang ke UK ini, mereka juga tidak mau asimilasi. Mereka juga tetap membawa culture mereka, gaya hidup mereka dari luar ke Inggris, yang ngebuat malah harusnya menuntut Inggris itu harus ngikut tradisi dan culture mereka yang ada begitu malah.
ya negara Inggris identitasnya jadi seperti apa? Apa yang harus dilakukan Inggris? Ya tentunya kalau misalnya melihat pemerintahan Inggris sekarang, seharusnya mereka lebih ketat lagi. Tapi kalau kita lihat dari polisinya, semuanya dari badan hukumnya, semuanya malah mendukung hak-hak para imigran ini dan tidak mendukung warga lokalnya sendiri. Warga lokalnya banyak yang ditahan karena dituduh melakukan hate speech ketika lewat online, ketika mereka posting melalui X, concern mereka dan pertanyaan-pertanyaan mereka karena tidak terjawab oleh pemerintah, mereka malah yang dihukum dan dipenjara. Sedangkan apa yang terjadi dengan para imigran ini ketika mereka membunuh para warga kulit putih yang lokal, mereka memperkosa warga kulit putih yang lokal, apa yang mereka dapat? Mereka malah dibebasin. Mereka malah mendapat ya cuma community service, cuma ditegur, dan mereka bisa jalan lagi, berkeliaran bebas, melakukan teror lagi. Apakah ini bukan terorisme namanya? Ketika warga lokal kulit putih tidak bisa berjalan dengan leluasa lagi di negara mereka sendiri, di lingkungan keluarga mereka sendiri, mereka harus ketakutan ketika melihat para imigran. Dan kalau terus-menerus pemerintah Inggris tidak melakukan reformasi terhadap hal ini, Inggris akan jadi seperti apa? Mungkin Inggris yang kita kenal nanti di tahun 2040-2050, mungkin bukan orang kulit putih lagi yang kita ketemuin di sana, tapi semuanya udah jadi diisi sama para imigran-imigran dari negara-negara yang mungkin kita nggak tahu. Dari India, Somali, Turki, Pakistan, well, you name it, dari mana-mana. Karena sekarang Inggris udah mulai kehilangan identitasnya. Makanya banyak banget beredar di internet kalau Inggris itu akan melakukan revolusi. Makanya riots dan kerusuhan itu juga gampang banget terjadi dan gampang banget dipicunya dengan kejadian seperti ini lagi. Dan mungkin kalau misalnya kejadian yang parah lagi, mungkin skalanya akan lebih besar. Tommy Robinson dan para pengikutnya yang banyak itu juga udah mulai speech di mana-mana untuk memperkuat lagi suara tentang gerakan anti-imigrasi. Apa yang terjadi di Inggris ini mau coba direplicate ke semua negara barat di dunia ini. Nggak cuma di Inggris aja. Di Aussie mungkin, di Amerika, di semuanya. Bahkan di Jepang pun juga bisa terancam terjadi seperti ini. Ini bukan hal yang terjadi di satu negara aja, tapi ini terjadi di negara-negara maju. Jadi menurut gue hal ini coordinated banget. Dan I don't know siapa yang melakukan ini. Di balik ini pasti ada pemicunya. Dan gue cuma bisa berharap kalau di Indonesia pun tetap bisa menjaga sovereignty-nya. Ya gue berharap di dunia ini pun juga bisa menjaga sovereignty-nya. Karena gue selalu percaya apa yang terjadi di negara maju itu cuma simulasi yang akan terjadi di negara-negara berkembang ketika negara berkembang ini berubah menjadi negara maju. Jadi ketika negara Indonesia melakukan revolusi, kalian jangan kaget kalau negara ini pun bisa mengalami hal yang sama dengan Inggris. So itu aja isu yang gue bawa kali ini. Semoga bisa menambah perspektif buat kalian dan hopefully kalian juga bisa banyak-banyak doa lah. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, itu benar-benar lagi gak baik-baik aja. Gak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini semuanya gak baik-baik aja. Dan kita gak tahu kita akan bergerak ke era seperti apa nantinya. Sampai jumpa di pikiran-pikiran gue selanjutnya.